Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Saadatin Nisa dari kelas PGMI 5D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran IPS MI atau SD. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian pendekatan pembelajaran IPS MI atau SD. Pendekatan pembelajaran IPS MI atau SD merupakan titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Nah, selanjutnya untuk macam-macam pendekatan pembelajaran IPS MI atau SD. Yang pertama ada pendekatan konstruktivisme, yaitu peserta didik mengembangkan apa yang mereka ketahui melalui proses penyelarasan gagasan-gagasan baru dengan gagasan-gagasan yang telah dipelajari pada pengalaman sebelumnya. Untuk pendekatan yang kedua yaitu pendekatan interaksi sosial. Pendekatan interaksi sosial adalah proses yang muncul atau bermula karena adanya suatu kontak antara individu atau kelompok yang satu dengan yang lain yang pada akhirnya dapat saling mempengaruhi. Tetapi individu di sini tidak dipaksa untuk mengikutinya, tetapi mempunyai pandangan tersendiri. Untuk pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan tingkah laku atau behavioral models. Pendekatan behavioral models adalah pendekatan yang menekankan pada dimensi kognitif individu dan menawarkan berbagai metode yang berorientasi pada tindakan untuk membantu mengambil langkah yang jelas dalam mengubah tingkah laku. Aspek penting dari pendekatan tingkah laku yaitu melatih siswa untuk memperkuat respon siswa yang paling tepat terhadap stimulus. Untuk pendekatan yang keempat yaitu pendekatan konsep ilmu, teknologi, dan masyarakat dalam pembelajaran IPS. Ilmu, teknologi, dan masyarakat atau yang biasa disebut dengan ITM merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran IPS untuk mengembangkan kemampuan pada diri siswa dalam menerapkan pengetahuan yang berasal dari konsep-konsep IPS. Teknologi dan keterampilan yang berasal dari IPS terhadap resolusi tentang isu-isu yang berkaitan dengan masalah IPS, teknologi, dan masyarakat. Dan untuk pendekatan yang kelima yaitu pendekatan contextual teaching and learning atau yang biasa disebut dengan CTL. Pendekatan CTL merupakan konsep belajar yang membantu guru untuk mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata dan memotivasi siswa mengaitkan antara pengetahuan yang dipelajari dan penerapannya dalam kehidupan dunia nyata siswa. Dan untuk pendekatan yang keenam yaitu pendekatan cara belajar siswa aktif atau yang biasa disebut dengan CBSA. Pendekatan CBSA adalah suatu gagasan konseptual yang menekankan pentingnya keaktifan siswa atau murid yang tinggi di dalam pembelajaran di sekolah. Pendekatan CBSA sangat mengutamakan derajat keaktifan belajar yang tinggi, baik keaktifan fisik maupun yang utama keaktifan mental atau utamanya intelektual atau emosional. Selanjutnya yaitu pengertian strategi pembelajaran IPS MI atau SD. Strategi pembelajaran IPS MI atau SD adalah cara-cara yang dipilih seorang guru untuk menyampaikan materi pelajaran dalam lingkungan pengajaran tertentu, meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan yang dapat memberi pengalaman belajar kepada siswa. Macam-macam strategi pembelajaran IPS MI atau SD. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran inquiry atau SPI. Pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran berbasis masalah
atau yang biasa disebut dengan SPBM. Pendekatan pembelajaran berbasis masalah mengutamakan proses belajar di mana tugas guru harus memfokuskan diri untuk membantu siswa mencapai keterampilan mengarahkan diri. Yang ketiga yaitu strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau yang biasa disingkat dengan SPPKB. SPPKB merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada kemampuan berpikir siswa. Dalam SPPKB, materi pembelajaran tidak disajikan begitu saja kepada siswa. Akan tetapi, siswa dibimbing untuk menemukan sendiri konsep yang harus dikuasai melalui proses dialog yang terus-menerus memanfaatkan pengalaman siswa. Yang keempat yaitu strategi pembelajaran kontekstual. Pembelajaran yang dilakukan seperti pembelajaran CTL menerapkan strategi kontekstual. Dengan strategi ini, kelas berfungsi sebagai tempat berdiskusi hasil penemuan lapangan. Yang kelima yaitu strategi pembelajaran kooperatif. Strategi pembelajaran kooperatif dapat didefinisikan sebagai sistem kerja atau belajar kelompok yang terstruktur. Kelompok dalam konteks pembelajaran dapat diartikan sebagai kumpulan dua orang individu atau lebih berinteraksi secara tatap muka, dan setiap individu menyadari bahwa dirinya merupakan bagian dari kelompoknya, sehingga mereka merasa saling memiliki dan merasa saling ketergantungan secara positif yang digunakan untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya yaitu pengertian metode pembelajaran IPS MI atau SD. Metode pembelajaran IPS MI atau SD merupakan cara atau langkah-langkah sistematik yang digunakan oleh seorang guru dalam menyampaikan materi kepada peserta didik dan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu macam-macam metode pembelajaran IPS MI atau SD. Yang pertama yaitu metode ceramah. Metode ceramah adalah metode yang memberikan penjelasan-penjelasan sebuah materi, biasa dilakukan di depan beberapa orang peserta didik. Metode ini menggunakan bahasa lisan. Peserta didik biasanya duduk sambil mendengarkan penjelasan materi yang disampaikan pendidik. Yang kedua yaitu metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab dari guru kepada siswa atau dari siswa kepada guru tentang pemahaman membaca. Yang ketiga yaitu metode proyek. Metode proyek adalah metode pembelajaran yang dilakukan secara kelompok. Dengan menggunakan metode proyek, anak memperoleh pengalaman belajar dalam berbagai pekerjaan dan tanggung jawab untuk dapat dilaksanakan secara terpadu dalam rangka mencapai tujuan akhir bersama. Yang keempat yaitu metode diskusi. Metode diskusi adalah metode pembelajaran yang menghadapkan peserta didik pada suatu permasalahan. Tujuan utama metode ini adalah untuk memecahkan permasalahan, menjawab pertanyaan, dan memahami pengetahuan peserta didik, serta membuat suatu keputusan. Yang kelima yaitu metode karya wisata. Metode karya wisata adalah cara mengajar yang dilaksanakan dengan mengajak siswa ke suatu tempat atau objek tertentu di luar sekolah untuk mempelajari atau menyelidiki sesuatu hal baru yang bersangkutan dengan materi pelajaran. Selanjutnya yaitu pengertian teknik pembelajaran IPS MI atau SD. Teknik pembelajaran IPS MI atau SD merupakan cara yang dilakukan seorang guru dalam mengimplementasikan suatu metode pembelajaran secara spesifik. Teknik pembelajaran IPS merupakan cara guru untuk menyampaikan bahan ajar yang telah disusun dalam metode berdasarkan pendekatan yang dianut. Teknik yang digunakan oleh guru tergantung dengan kemampuan guru atau siasat agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Nah, itu tadi sedikit materi mengenai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran IPS MI atau SD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.